Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami tetap berdoa Tuhan, Allah yang luar biasa seperti kami Tuhan, Allah yang dahsyat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, firman Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Bersertai kami Tuhan, berbimbing kami Tuhan, dan kami Tuhan hadir di tempat Pak Tejo ini Tuhan dalam keadaan baik, selamat, tanpa kurang Tuhan, hanya untuk memuji dan membangun Tuhan. Kiranya saja yang memberkati Tuhan, nantinya Tuhan, dengan doa ini Tuhan dari awal, pertengahan, dan akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk saudara kami yang masih perjalanan Tuhan, Kau lindungi Tuhan, kepada waktu ini Tuhan, hanya untuk memuji Tuhan. Hanya kuserahkan doa ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Percaya yang terbaik.
kita bersuka cita. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Semakin semakin kita berdasar-dasarkan hatinya, semakin banyak yang setia memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Silakan Tuhan, kita akan isi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan kita di dalam memuji dan sebagainya. Kita pujian kembali, lindungilah waktu yang di sepanjang jalan hidupku. Kita menyadari bahwa kita perlu bimbingan Tuhan setiap hari, bimbingan firman Tuhan yang menjadi terang dalam hidup kita. Dengan Yesus di sisi kita akan selalu aman dan tetap teguh dalam buat sore hari ini Tuhan, kumpulkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk kami bersekutu Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu Tuhan, ibadah pendalaman Alkitab ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau juga urapi Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan, mereka membutuhkan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, firman-Mu memberikan sumber pengharapan bagi kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang memimpin hidup kami Tuhan, Kau yang menopang hidup kami Tuhan, sehingga kami tak jatuh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kiranya Kau juga pimpin kebaktian ini Tuhan dari pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini. Mula pertama saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Bapak Ibu Tejo Haryanto yang membuka rumahnya untuk kita bersama-sama berbagi belajar firman Tuhan. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di sore hari ini. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, dan setelah itu kita akan sama-sama bisa sharing, bisa bersaksi tentang firman Tuhan maupun tentang cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Dan nanti setelah firman Tuhan, kesempatan pertama kami berikan kepada tuan rumah ya, untuk menyampaikan kesaksiannya. Kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah di 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3, kita akan baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Ya, berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tema HBS kita kalau dijadwal yaitu mengasihi bukan sekedar dengan perkataan, ya, tetapi juga dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu belajar tentang kasih, tentang Kain yang dikatakan dia kemudian membenci sampai kemudian membunuh adiknya, yaitu Habel, sehingga dikatakan orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kita melihat bahwa ketika kita mengasihi, maka kita tetap memiliki hidup yang kekal. Sebaliknya, ketika kita dikatakan membenci saudara kita, entah itu saudara kandung, entah itu saudara dalam keluarga, saudara seiman, saudara sebangsa tanah air, dan lain sebagainya, maka kita dikatakan seperti seorang pembunuh manusia. Dan orang yang menyimpan kebencian atau dendam itu dikatakan tidak memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Maka firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya, memberikan nyawanya untuk kita. Dan dikatakan kita patut meneladani, kita juga wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tuntutan dalam hidup kita sebagai orang percaya, umat Tuhan, orang Kristen. Dikatakan pilihan mengasihi, pilihan mengampuni itu bukan sebenarnya pilihan, ya, bukan sukarela, tetapi dikatakan wajib hukumnya. Kalau saudara-saudara kita umat Muslim mungkin lebih mengerti ya tentang wajib, ya. Hukumnya itu wajib. Nah, maka kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita patut belajar bagaimana dalam hidup kita pun dikatakan kita belajar untuk menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, contohnya itu tentu bukan kita kemudian memberikan seperti Tuhan Yesus, kita tersalib dan lain sebagainya, tetapi dari hal-hal yang paling kecil seperti yang dikatakan di ayat yang ke-17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya, ini yang dikatakan firman Tuhan. Ini salah satu contoh kecil dalam kehidupan orang percaya tentang wajib memberikan nyawa. Dikatakan adalah kita dikatakan ketika melihat saudara menderita kekurangan tetapi menutup pintu hati terhadap saudaranya itu, bagaimana mungkin kasih Allah tetap ada di dalam dia. Maka kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memang sebagai orang percaya kita selalu ada dalam satu kondisi di mana kita harus terus mengasihi ya. Tetapi dikatakan firman Tuhan bukan mengasihi dengan sekehendak hati kita sendiri, dengan semau kita sendiri, tetapi kalau di ayat yang ke-18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi yang dikatakan bukan dengan perkataan atau bukan sekedar perkataan ya. Nanti kalau kita salah memahami firman Tuhan, kita bisa jatuh pada satu ekstrim di mana kita di satu sisi yaitu tidak mau berkata-kata yang baik, tidak mau berkata-kata, atau mungkin pasangan suami istri misalnya, karena dikatakan firman Tuhan kita mengasihi bukan lidah, kemudian suami istri tidak ada mungkin pujian, tidak ada kata-kata romantis dan lain sebagainya ya. Yang penting saya berbuat kebenaran, yang penting saya berbuat yang baik, tidak penting adanya kalau setelah sekarang itu apresiasi atau romantis dan lain sebagainya ya. Bagaimana bapak-bapak di sini sama istrinya, apakah pernah memuji ya, atau selalu mencela dan lain sebagainya ya? Ibu-ibu bagaimana dengan bapaknya, apakah selalu memuji atau selalu mencela ya, dan lain sebagainya? Memang perbuatan itu penting, tetapi jangan sampai kita juga menjadi satu ekstrim, yaitu tidak mau mempedulikan kata-kata. Di sisi lain, ekstrim yang berikutnya adalah hanya mementingkan kata-kata ya. Kalau dalam bahasanya itu lamis ya, hanya kata-katanya manis tetapi tidak ada isinya dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya hati-hati sekarang kalau kita misalnya ketemu dengan orang yang mungkin belum kita temui secara fisik ya, belum kelihatan rupanya secara fisik, kita ketemu di media sosial, di internet dan lain sebagainya, kemudian memuji-muji kita ya, kamu kok cantik gitu ya, kok rasanya senang ngobrol sama jenengan gitu ya. Dan kemudian akhirnya jatuh hati ya, padahal belum kita tahu rupanya seperti apa. Dan yang kedua, kita juga belum tahu pasti jenis kelaminnya sama atau enggak sama kita ya. Ketemu malah jenis kelaminnya sama kan kita repot. Nah gitu Bapak Ibu. Nah, maka hati-hati sekali dengan kata-kata. Jangan hanya kita terpancing dengan yang manis-manis ya. Terlalu manis malah bisa diabetes ya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, firman Tuhan katakan dua hal ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau bukan sekedar perkataan dengan lidah, tapi yang pertama dengan perbuatan, yang kedua dalam kebenaran.
Yang pertama dalam perbuatan, dengan perbuatan, yang kedua dalam kebenaran. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian dihubungkan dengan ayat 17 tadi. Misalnya ketika kita mempunyai harta duniawi, ya, Rasul Yohanes itu tekankan tentang duniawi. Artinya sebenarnya setiap yang kita punya itu dikatakan itu berhubungan dengan duniawi. Itu bisa kita dapatkan, bisa juga hilang dengan cepat, ya, karena semuanya itu di dunia ini. Dikatakan dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Jadi melihat atau mengetahui, ya, dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Contohnya itu yang pertama adalah ketika dia melihat atau mengetahui. Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya kita seringkali saya jadikan contoh. Misalnya kita di traffic light, apa itu? Lampu merah, ya. Misalnya kita di lampu merah Tosari misalnya gitu. Seringkali ada anak-anak pang, seringkali ada badut, seringkali ada manusia silver. Ya, seringkali kemudian kita punya pilihan mau memberikan sedekah, ya, atau uang atau tidak, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali pertimbangannya apa Bapak Ibu? Ya. Kadang ada orang yang pertimbangannya yang penting saya berikan, ya. Kemudian ada lagi yang ya saya tidak mau memberikan berapapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam firman Tuhan itu pilihan kita, ya. Tetapi dikatakan yang wajib dikatakan kita mengasihi, dikatakan ketika kita melihat saudara kita, dalam arti mengetahui, memahami kondisi saudara kita, ya. Misalnya kalau orang di lampu merah, kita tidak tahu apakah dia beneran kekurangan atau dia hanya menipu, ya. Ada orang misalnya di kota-kota besar itu dikatakan bahkan ada pengemis berpasangan, setelah ditelusuri ternyata tinggalnya di hotel, ya. Dia mengemis tapi tinggalnya sehari-hari di hotel. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ada pengemis yang diorganisir, ya, bisa naik mobil, punya kendaraan dan lain sebagainya. Nah, jadi mengemis bukan hanya karena dia kekurangan, tapi merupakan pekerjaan profesionalnya dia. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi tidak masalah kalau kita tidak memberikan, karena kita juga tidak tahu kondisi realnya, kondisi sebenarnya. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu saudara kita kekurangan, saudara kita membutuhkan, kita tahu kondisinya, kita mengenal, maka firman Tuhan mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat atau mengetahui saudaranya dalam menderita kekurangan, ya. Jadi sudah tahu. Yang kedua dikatakan tetapi menutup pintu hatinya, ya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama kita sudah tahu tetapi kita menutup pintu hati, ya. Kita sudah tahu. Kalau yang pertama tadi, para pengemis, para peminta-minta, kita yang pertama tidak tahu, tidak melihat, maka tidak masalah sebenarnya kalau kita tidak memberikan. Jangan kita terintimidasi, wah saya kok tidak baik ya, tidak memberikan dan lain sebagainya, ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat sudah tahu dan tahu menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya, ya, ini Bapak Ibu. Jadi bagaimanakah kasih Allah dinyatakan dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimanakah kasih Allah tetap ada di dalam dirinya? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang firman Tuhan katakan, siapapun kita bisa mengalami periode, kalau orang katakan kita kadang bisa dalam satu periode bahasa duniawinya itu di atas, ya. Orang katakan kalau orang bijak tuh hidup ini seperti roda, kan, seperti itu. Ada kalanya satu periode kita di atas, ada kalanya satu periode kita mengalami juga kekurangan. Siapapun bisa mengalami hal seperti itu. Nah, maka firman Tuhan katakan kalau kita melihat, tahu, dan dikatakan
kita melihat saudara kita menderita kekurangan, mari dalam kita mengasihi dikatakan jangan menutup pintu hati. Ya, seberapa yang kita bisa, bukan mengada-ada, tetapi dari apa yang Tuhan percayakan, harta duniawi dikatakan kita bisa salah satunya membantu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi inilah yang dikatakan dalam perbuatan dan dalam kebenaran, bukan dalam hal ngawur, bukan dalam hal sembarangan, bukan asal, ya, bukan sesuai kehendak hati sendiri, tapi dikatakan dalam perbuatan, dengan perbuatan, dan dalam kebenaran. Dua prinsip ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka tadi kita patut kembali ingat bahwa segala yang Tuhan percayakan itu namanya harta duniawi, ya. Harta duniawi yang suatu saat, kalau dalam Matius katakan ngengat dan karat, suatu saat bisa merusakkannya. Maka firman Tuhan katakan, Yesus katakan jangan sampai kita menjadi hamba uang, tetapi dikatakan kita menjadi pengelola harta yang baik. Ya, ketika ada uang kita kelola dengan baik, ketika ada kita melihat atau kita mengerti, kita memahami ada yang menderita kekurangan, membutuhkan, ya sudah, kita bantu semampu yang Tuhan percayakan pada kita, bukan mengada-ada. Itu Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan tadi, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang kedua, contoh real lain, misalnya tentang dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hubungan suami istri misalnya. Mari kita mengasihi bukan sekedar perkataan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Misalnya firman Tuhan katakan, ya, misalnya dalam Efesus pasal yang kelima, patokannya selalu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke 30. Ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 30. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 30. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu, karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Hubungan suami istri pun dikatakan seperti Kristus dengan jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya jadi suami atau calon suami itu tidak mudah, ya. Tidak mudah karena dikatakan suami itu perlu mengenal Kristus sebagai kepala jemaat. Ya, Kristus sebagai kepala jemaat. Menjadi istri pun sebenarnya tidak mudah karena dikatakan istri itu perlu untuk belajar bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelajaran suami istri itu pelajaran seumur hidup. Pelajaran seumur hidup. Karena kita pun terus mengenal Kristus. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat, bagaimana jemaat tunduk pada Kristus, itu seumur hidup pelajarannya. Maka kalau saya memberikan pelajaran pranikah, misalnya Bapak Ibu sekalian, hanya
paling 4 kali, 5 kali, 6 kali itu hanya dikatakan sebagai pengantar. Pelajaran sebenarnya itu seumur hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kita melihat betapa beratnya orang sebenarnya kalau dia mau memasuki jenjang pernikahan. Ya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menyesal di akhirnya karena kita tidak mempersiapkan dengan baik di awalnya. Seringkali orang kalau mau menikah itu kan begitu semangat, ya, semangat. Rasanya semua perbedaan bisa ditanggulangi. Tapi ketika menjalani kemudian ada mungkin penyesalan, ya. Suami istri kadang setelah menikah, ya, bisa kemudian terjadi penyesalan dan lain sebagainya. Karena apa? Yang dipahami hanya masalah perasaannya sendiri. Ya, hanya bagaimana orang itu perhatian sama saya, bagaimana orang itu nyambung kalau ngobrol sama saya dan lain sebagainya. Padahal kita perlu berpatokan kepada firman Tuhan. Bagaimana kita mengenal Kristus. Ya. Kadang ada kemudian juga orang-orang mengatakan seperti ini, nanti enggak apa-apa lah, saya tak ikut sama laki saya, imam saya, dia yang membawa saya untuk mengenal Kristus. Ya. Jangan sampai kita salah berpatokan seperti itu. Perempuan, wanita perlu mengenal Kristus, laki-laki pun mengenal Kristus. Jangan sampai kita mengandalkan, nantilah saya ikut istri saya saja, biar istri saya yang setia beribadah, istri saya yang melayani, nanti saya dibimbing untuk mengenal Kristus. Bapak Ibu sekalian, nanti bisa terjadi dikatakan masalah demi masalah karena kita mengandalkan yang satu dengan yang lain. Nah, maka firman Tuhan katakan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita dikatakan misalnya anak-anak muda, ya, pacaran, ya, kemudian sama-sama mengenal Kristus, tetapi tidak ada perubahan ke arah yang semakin baik, tidak ada perubahan ke arah semakin dekat sama Tuhan, kita kemudian bisa mempertimbangkan kembali bagaimana hubungan kita. Yang pertama dengan Tuhan, ya. Yang kedua dengan pasangan kita dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, penting sekali pertama dengan perbuatan, bukan hanya lamis, bukan hanya manis di bibir. Yang kedua dengan kebenaran. Artinya semua itu mencerminkan Injil, mencerminkan firman Tuhan. Ya, kita hubungan suami istri pun dikatakan suami-suami bukan hanya kita minta istri tunduk, tetapi bagaimana kita belajar Kristus itu sebagai kepala jemaat. Istri-istri bukan hanya tunduk menuntut suami mengasihi, tetapi dikatakan bagaimana istri-istri belajar Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya, ya. Maka ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita mengasihi bukan sekedar dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan, bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi dalam kebenaran. Ya. Jadi patokannya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dalam hidup ini dikatakan kita selalu melihat pada Kristus, memandang pada Kristus. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita putuskan, yang kita pertimbangkan. Kalau zaman dulu ada gerakan What Would Jesus Do, ya, WWJD. Apa yang Yesus akan lakukan kalau dalam posisi seperti ini misalnya. Kita memandang pada Kristus, melihat pada Kristus, ya, bukan melihat secara fisik, tetapi terus berpikir seperti yang firman Tuhan ajarkan. Di dalam Ibrani, kita melihat Ibrani pasal 12 ayat 1 mulai. Ibrani pasal 12 ayat 1. Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terus
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Firman Tuhan katakan, mari kita melakukannya, melakukan perlombaan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang memimpin kita dalam iman, dan kemudian apa? Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, lihatlah kepada Yesus, pencipta dan juga penyelesai dalam iman kita, ya, author and finisher of our faith. Jadi Dia yang memulai segala sesuatu yang baik, Dia juga yang akan memampukan kita mengakhiri sampai selesai. Itu Yesus, Bapak Ibu. Maka kita beriman pada Yesus itu bukan hanya agar kita selamat masuk surga, tetapi juga agar kita diubah serupa dengan Yesus. Ya. Maka seperti tadi saya katakan, pasangan suami istri lagi misalnya, kalau kita mau berubah ke arah yang lebih baik, bukan kita mengandalkan pasangan kita, bukan kita mengandalkan suami kita, istri kita. Ya, seringkali ada misalnya orang berpikiran seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, seringkali kadang orang berpikiran seperti itu. Saya nanti tak berhenti merokok misalnya kalau saya sudah nikah karena istri saya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita lihat ketika dalam perjalanannya ternyata tidak bisa. Karena yang mengubah manusia bukan suami, bukan istri, tetapi Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu. Maka kita jangan andalkan siapapun untuk mengubah kita atau membawa kita kebenaran, kecuali kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Nanti yang mengubah karakter saya kan istri saya kan baik, nanti saya pasti berubah. Bapak Ibu, itu tidak bisa. Ya. Firman Tuhan katakan yang bisa mengubah kita, yang bawa iman kita dari awal sampai kesempurnaan itu Yesus. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan kita lemah dan putus asa. Dalam hidup ini banyak hal yang mungkin bisa mengecewakan, ya, misalnya dalam hal mengasihi tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak hal yang bisa mengecewakan, tetapi firman Tuhan katakan, mata yang tertuju kepada Dia, ingatlah selalu akan Dia yang menanggung semuanya. Maka saya katakan, jangan gantungkan iman kita kepada orang lain. Ya, hidup kita ini bukan nanti masuk surga itu, dari dulu saya katakan, kita masuk surga bukan gandeng-gandengan, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, bukan karena iman orang tua saya bisa masuk surga. Bukan karena iman suami saya, istri saya bisa berubah. Tetapi karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itulah yang bisa mengubah. Ya, maka saya katakan, jangan gantungkan hidup kita, bahkan termasuk kepada hamba Tuhan, ya, itu pun bisa mengecewakan, ya. Tetapi kepada Tuhan saja. Ya, dikatakan yang menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi dua hal ini, dua contoh ini, yang pertama tentang harta duniawi tadi, Bapak Ibu. Ketika kita melihat, kita tahu benar-benar kondisinya orang yang menderita kekurangan, ya, mari kita juga dikatakan tidak menutup hati, ya, dalam arti kita membantu seberapa yang Tuhan percayakan, ya, bukan mengada-ada dan lain sebagainya. Dan tidak perlu merasa bersalah ketika misalnya seperti tadi di lampu merah dan lain-lain kita tidak memberi, karena kita memang tidak mengetahui dengan
melihat dan lain sebagainya. Yang kedua, masalah hubungan relasi suami istri dalam saling mengasihi dan lain sebagainya, pandang selalu pada Tuhan dan tunjukkan lewat perbuatan kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, dikatakan pasti akan ada perubahan dalam setiap kehidupan kita. Bukan kita mengandalkan orang lain untuk mengubah kita, bukan kita mengandalkan siapapun untuk mengubah kita, tapi Tuhan sendiri yang dikatakan hari demi hari, sedikit demi sedikit, ya lagunya Tuhan mengubahku. Ya, ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dikatakan pesan Rasul Yohanes kepada kita, bahwa jangan hanya mengasihi dengan kata-kata, jangan hanya pandai berpuisi indah, berkata-kata indah, tapi mari dikatakan kita mengasihi juga dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Maka kasih kita pun dikatakan itu menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kita sekalian, dan kita belajar 3M ya, kalau kata dulu Agib, mulai dari diri sendiri melakukan firman Tuhan. Yang kedua, mulai dari hal yang paling kecil, dari hal yang kita bisa lakukan. Yang ketiga, mulai sekarang juga. Saya ingat selalu ya kata-katanya beliau ya. Makanya ini yang menjadi pelajaran untuk kita sekalian di sore hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita. Amin. Kita akan masuk dalam sharing, berbagi firman Tuhan, bersaksi, dan yang pertama nanti kami berikan kesempatan kepada tuan rumah Bapak Tejo untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memelihara kita sepanjang hari ini, pada hari yang sudah kita lalui, sehingga pada hari ini kita semua berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, semua dikaruniai dengan kesehatan yang baik. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Penasihat, juga kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah berkenan pada sore ini untuk melayani kami sebagai sidang jemaat ataupun tempat-tempat gembalakan, untuk berkumpul bersama-sama di tempat kami ini yang tempatnya sebetulnya kurang memadai, tapi sudah rela dan mau datang berkumpul tempat ini meskipun harus berdesakan. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang sudah dapat menghadiri pada pertemuan hari ini. Dan kami juga boleh merasakan bagaimana firman Tuhan disampaikan memang merupakan satu bekal bagi kehidupan rohani kita. Kita memang seperti yang dikatakan tadi tidak bisa mengubah sifat seseorang, hanya Tuhan yang bisa mengubah sifat seseorang. Karena saya sendiri mengalami dan melihat sendiri, bahkan tadi siang juga baru saja ada kenalan yang berkunjung kemari dan menceritakan bagaimana anaknya itu sampai bikin susah sekali sama orang tuanya. Saya terlibat narkoba dan sekarang baru di penjara selama 8 tahun. Nah, kalau saya katakan dari dulu udah diberi nasihat-nasihat ini ya sudah mestinya sama-sama sudah kenal Tuhan ya, mungkin ya sudah diberi nasihat-nasihat, tapi memang kalau nasihat kita itu memang tidak bisa mengubah sifatnya, kecuali kalau kita doakan nanti dulu dan menyebut nama anak ini, hanya Tuhanlah yang mengubahnya, sehingga tidak akan terlibat dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, tadi kalau saya dengar ceritanya ya juga kasihan sekali ya, karena harus dipenjara selama 8 tahun, dan ceritanya di penjara itu bukan untuk katanya sih pembinaan, tapi ternyata di dalam penjara itu tidak dibina, tapi malah saling saling mengasah kejahatan-kejahatan. Di dalam penjara itu katanya masih bisa transaksi narkoba, dalam penjara masih bisa berbuat judi, masih bisa lain-lain. Ya, bagaimana begitu bisa itu buatnya sih punya penjara itu apa-apa itu uang. HP bisa masuk asal kasih uang. Apa-apa masih uang asal kasih sipir penjara itu apa-apa bisa masuk.
Nah di sana itu ya setidaknya sengsara sekali lah, tidur sampai hanya di lantai. Dan kalau apa namanya, kalau ada yang berkelahi cuma dimasukkan ke kamar, tidak ada apa-apanya, cuma kamar, cuma jendela kecil dan cuma di lantai saja. Sampai dia tinggal di sini ya mau nangis jadi Pak ya, memang semua punya masalah. Kita doakan saja gitu. Karena kita tidak bisa mengubah memang. Kita sudah memberikan nasihat dari kecil, tapi ternyata tidak bisa mengubah kalau kita hanya memberi nasihat secara manusia. Tapi kalau Tuhan yang mengubahkannya, Tuhan pasti bisa mengubahkannya. Cuma memberi nasihat sudah. Kalau gitu hanya doakan saja, sebut namanya. Jangan sampai mengutuki, karena saking marahnya ya, buat ini pun juga minta uang untuk apa? Nah itu kan teman-temannya juga apa namanya tukang gitu-gituan semua kan bolak-balik minta uang juga, harus bagi duit sama orang itu untuk beli ini beli itu. Nah, bolak-balik minta uang, sudah ada uang, tidak ada uang tetap masih ngebeli terus. Wah sampai dia benar itu kan tidak ada jalan lain selain didoakan saja sudah, karena nasihat orang tua itu sudah tidak diturut. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan, adanya hanya takut Tuhan dan minta pertolongan Tuhan yang mengubahkan, kalau itu saja. Dan juga saya juga punya keponakan satu ya, juga sudah diberi nasihat terus sama orang tuanya, tetapi ya juga masih belum bisa berubah sifatnya yang kurang baik itu. Nah bagaimana lagi kecuali kalau cita-cita ya gimana, dan ya cuma satunya jalan, tidak jalan lain kecuali datang pada Tuhan, minta Tuhan yang mengubahkan. Nah, hanya itu saja yang bahkan kita tidak bisa mengubahkannya, meskipun kita sudah memberitahu nasihat banyak macam ya, cuma didengarkan saja tapi tidak dilakukan. Ya satu-satunya jalan adalah mohon Tuhan yang bisa mengubahkan. Dan saya juga bersyukur kalau anak-anak kami di luar kota ya tidak sebagai orang tua tidak bisa mengawasi lagi, tapi kami ya dengan memberi nasihat waktu di luar kota supaya jangan lupa beribadah, tapi rupa-rupanya anak-anak kami boleh menuruti, sehingga di luar kota juga selalu ingat beribadah. Dan oleh kemurahan Tuhan karena bisa beribadah, bisa menerima kebenaran Tuhan, anak-anak kami juga dapat terpelihara oleh pertolongan Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan ini karena dengan saudara ini juga menjadi bekal bagi kita, bahwa memang kemampuan kita manusia yang terbatas, hanya Tuhanlah yang bisa, tidak terbatas dan memberikan pertolongan yang kita tidak mampu. Nah demikian saja sedikit kesajian dari saya, inilah juga boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Kalau selanjutnya silakan pada pengacara itu sebenarnya. Amin, terima kasih Gereja untuk sambutan dan kesaksiannya sekalian. Dan kita ingatkan bahwa hanya Tuhan saja yang bisa membawa perubahan, kita manusia terbatas. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian yang mau melanjutkan kesaksian maupun sharing. Shalom, puji Tuhan. Berbicara mengenai mengasihi saudara ya, kita sebagai keluarga besar Gereja Gunung Hermon, menurut saya juga kita sebagai keluarga ya, saudara juga ya. Jadi di sini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan juga buat saudara-saudara saya di sini, karena saya juga mengasihi juga pada keluarga besar Gereja Pantai Besar Gunung Hermon ya. Jadi puji Tuhan, saya selalu dilindungi oleh Tuhan tiap hari, baik dalam perjalanan maupun dalam jalan raya yang penuh dengan mobil, kendaraan yang lalu lalang ya, sangat bahaya. Jadi banyak yang saya saksikan, nenek teman saya juga di depan sini juga itu akhirnya meninggal, yang dulu di depan sini itu
dibawa ke rumah sakit, ternyata juga meninggal ya waktu ditabrak di depan sini. Dari sini juga ada, terus Mak Erna juga ya di sini banyak ya. Jadi contoh-contohnya itu banyak, kalau apa namanya, orang-orang yang lalai di perjalanan juga ya. Jadi kuncinya saya tiap mau keluar dari jalan raya itu saya selalu berdoa, dan puji Tuhan ya, berapa puluh tahun sampai sekarang tidak terjadi apa-apa, karena saya selalu ya, selama berapa puluh tahun itu selalu minta perlindungan Tuhan, karena Tuhan sayang saya juga ya. Jadi setiap saya lupa sedikit pun, baru berapa meter selalu diingatkan terus selalu ya. Jadi selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan di perjalanan, dan puji Tuhan saya sampai sekarang selalu dilindungi, memiliki berkat keselamatan dari Tuhan, dan saya bersyukur untuk itu, bisa menyaksikan di sini untuk saudara-saudara saya di sini. Mungkin dari saya cukup sekian. Shalom. Ada lagi Bapak Ibu saudara sekalian? Oh iya. Yang 2017, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya melihat saudara menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Apakah masih ada kasih Allah di dalam dirinya orang yang mempunyai harta duniawi itu? Karena menutup pintu hati untuk saudaranya yang kekurangan. Ya. Saya juga akan menyaksikan cinta kasih Tuhan selama ini, dari saya pindah dari Andong-Sili sampai 3 tahun, besok tanggal 3 Agustus. Kemurahan Tuhan luar biasa. Saya dipelihara walaupun saya kayak Bang Iwan lah, setiap hari hidup di dalam perjalanan sepanjang Andong-Sili kota itu berapa, bisa 5-6 kali ke kota. Tapi Tuhan selalu lindungi saya. Walaupun saya sekarang sudah tidak berjualan di sana, saya minta bantu doa buat Bu Penasehat, Bapak Gembala, dan semuanya. Saya mulai minggu depan akan jualan di SMP 2, mohon bantu doanya. Saya dimodali sama komite SMP 2. Itu mohon bantu doanya, semoga menjadi berkat nantinya. Saya kembali dipulihkan keuangan ekonomi saya. Terima kasih. Nanti kita doakan ya Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih Desri untuk pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum saya nanti menjawab, bisa menanggapi, mungkin ada yang punya pengalaman yang sama. Kalau saya ini pengalaman kemarin malam saya pulang kerja, lalu tiduran, ya santai tiduran sama Aga, anak saya. Enggak sama istri. Enggak. Masih sore jam, sore itulah jam sampai sebelum maghrib itu kan biasa antar duduk tiduran sama Aga main HP, saya denger di YouTube gitu. Tahu tuh Aga tuh kadang tanya sama saya, kok sering tanya sama saya, Pak, saya ada satu pertanyaan gini, kalau orang itu kan sering berbuat salah, dan Tuhan tuh kan tahu kalau orang itu sering berbuat salah. Nah itu Tuhan tuh bagaimana gitu? Apa kan Tuhan tahu kalau orang itu sering berbuat salah, tapi kok Tuhan tuh bagaimana gitu? Pertanyaan seperti itulah, pertanyaan itu.
Nah kalau saya sebagai imam Kristen kan jawab dengan imam Kristen juga ya. Sak bisa saya nanya, ngomongilah. Kamu sering baca Alkitab? Sering Pak. Oh, tiap sore sering. Oh ya, maksudnya gini, orang Tuhan itu tetap mengasihi orang yang bersalah itu enggak? Tak tanya sama kamu. Ya sering Pak. Bukan sering, tapi Tuhan itu mengasihi manusia meskipun manusia itu sering berbuat salah. Karena apa? Karena Tuhan itu memang cinta sama manusia. Sampai begitu besarnya dia cintanya tuh sampai dia mengorbankan anaknya. Tapi kan orang sih bersalah terus Pak. Bersalah itu gini, maksudnya gini, bersalah itu memang bersalah, tapi kan kesalahan itu harus ada hal dibayar. Ada hukum, orang Jawa itu hukum pakem, hukum yang memang kalau orang Kristen itu tabur tuai. Kalau orang itu berbuat jahat, ya ini taburnya jahat. Tapi kalau orang itu lalu dia minta pengampunan sama Tuhan, dia tetap diampuni selama dia masih di dunia ini. Lalu bagaimana? Ya itu Tuhan itu Maha Pengampun, tapi Tuhan juga sekuen. Maksudnya itu apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Contohnya Daud itu dekat sama Tuhan enggak? Dekat. Ya kan? Musa itu kayak apa, dekatan sama Tuhan? Dekat. Tapi kalau dia salah, dia ada hukumannya. Musa itu enggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Daud, ya kan? Dia pasti dikejar-kejar sama anaknya. Hukumnya. Ada hukumannya, itu hukumannya. Tapi Tuhan itu mengampun. Itu. Sampai agak tahu enggak gak? Tahu Pak, udah tahu gitu. Ya ini kan kadang saya sama anak saya kan kadang omong-omongan seperti itu. Soal pengampunan. Kalau nanggapi untuk Mbak Sri ya Mbak Sri, tak bisa saya Mbak Sri. Kalau saudara satu iman harus bukan iman. Oh, satu iman. Kalau satu iman itu kadang gini ya. Kalau menurut saya sih orang itu kadang gini, dia itu belum nek atine atau memang dia itu apa belum terbuka, apa dia masih punya permasalahan gitu, mungkin seperti itu. Tapi setahu saya kalau orang Kristen sak bandel-bandel dia punya hati untuk apa? Untuk membantu saudara seiman. Karena apa ya? Karena kasih Kristus itu sudah ditanam kepada kita orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen itu kan kasih ya. Sebisa mungkin meskipun dia tidak bisa ngasih harta, tapi dia sudah mengasih tenaga. Tapi kita kan apa? Pikirannya optimis saja lah. Ya mungkin dia belum ngasih, tapi suatu saat dia akan ngasih gitu. Mungkin gitu aja Mas. Siap. Terima kasih Pak D. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu mau menanggapi? Intinya jangan mengandalkan manusia, sering sekali mengecewakan. Oh iya. Jangan mengandalkan manusia Masih ada dalam orang itu walaupun karena sering mengecewakan. Ya, terima kasih. Benar Bu Andoko tambahannya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya tambahin. Oh ya. Ini aja. Suaranya gede. Saya cuma nambahin aja. Saya tertarik ayat yang tadi, ayat 18 ya Pak Yes. Yang menutup pintu gitu ya. Kalau saya ngasih masukan buat kita semua, terutama Mbak saya pribadi ya. Seperti Pak Yes tadi, Pak Gem bilang, ada fase orang di atas, ada fase orang di bawah. Nah,
keimanan kekristenan kita kan sudah dari bapak senior sampai bapak gembala sekarang menggembalakan kami, mengajarkan kita rohani kita harus bertambah dewasa. Ya, jangan kayak anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang butuh perhatian, harus dimanja, minta apa harus diberi. Saya ingat semua ajaran itu. Nah, proses kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, kita kan orang dewasa mengerti. Kita mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Kita nggak memandang orang ya. Karena kita harus punya iman gini, Tuhan itu bisa pakai segala cara buat nolong kita. Itu yang saya rasakan ya, saya pribadi, kesaksian saya sendiri sih. Saya nggak mau bilang saya miskin, nggak mau. Berarti Allah saya bukan hebat dong, tapi Allah saya hebat. Di dalam keadaan saya, Bapak Ibu tahu saya udah sendiri berapa tahun ya, bagaimana caranya saya harus eksis dalam kehidupan saya, membesarkan anak, dampingi anak ya, punya cucu. Itu saya sedikit pun belajar nggak mau mengharap sama manusia. Itu betul-betul saya terapkan. Bukan berarti saya sok hebat, tidak. Tapi saya tidak mau gini loh. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Kalau kita yang mampu, anak-anak Tuhan yang mampu, kalau menurut aku, kalau mereka sudah dewasa pun, dewasa rohani mereka, mungkin mereka bisa melakukan semua itu gitu. Tapi kadang mungkin ya, Tuhan mengizinkan orang itu tidak menolong kita supaya kita dewasa rohani gitu Pak Gembala. Mungkin disuruh kita itu mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, sebab kan ada firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan gitu kan. Kalau saya gitu, belajar kita berharap sama Tuhan, tapi bukan berarti kita sok kuat buga. Kita tetap mengandalkan Tuhan, bahwa kita punya iman bahwa Allah kita itu sanggup menolong kita itu dengan berbagai cara, dengan berbagai macam cara, entah lewat apapun Allah memelihara kita. Karena juga banyak sekali janji-janji Tuhan, seperti kita kalau beribadah, kita kan diberkati roti makanan, air minuman, dijauhkan penyakit dan macam-macam. Itulah janji Tuhan, kita pegang. Jadi semakin menurut aku sih, masukan aku buat saya dan kita semua, mari kita sama-sama dewasa dalam rohani. Kita menuju kesempurnaan seperti Kristus yang Bapak Gembala katakan, kita akan menuju seperti harus serupa dengan Kristus. Mengasihi juga keharusan, mengampuni keharusan. Ya, saya diberkati Tuhan, kita semua semakin didewasakan, semakin mengerti dalam kita berkomunitas seperti ini, kita saling memperhatikan ya. Saya berharap sih kita semua saling memperhatikan, walaupun kita nggak bisa memberi secara harta, mungkin memberi perhatian, doa ya, kita mendukung doa, kita memberi kasih sayang, kita ngasih support. Itu suatu hal yang menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang semakin dewasa, semakin mengerti firman Tuhan, semakin mana kita itu mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Itu sih kalau masukan saya, kedewasaan rohani yang Tuhan mau mungkin dalam kehidupan kita, supaya kita jangan melihat manusia, tetapi kita memandang hanya Tuhan. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih. Tambahannya, dimana kita mengandalkan Tuhan dan semakin dewasa dalam tiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kembali ke ayat tadi, sebenarnya ini pertanyaan retorika gitu ya. Kalau dalam kitab itu ada pertanyaan yang sebenarnya kita sudah tahu jawabannya ya. Jadi bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya gitu kan. Jadi ibaratnya kita kemudian sudah tahu jawabannya gitu kan. Nah, jadi kita melihat dalam kasus ini kasus yang ekstrim ya, kasus ekstrim yang dialami jemaat Tuhan di masa Yohanes waktu itu, di mana mereka dalam komunitas jika dikatakan melihat saudaranya menderita ya, kita garis bawahi menderita. Jadi bukan sekedar kekurangan biasa, tetapi benar-benar yang sampai menderita dan lain sebagainya. Dan dialami waktu itu oleh jemaat Tuhan, di mana mereka harus jauh dari saudara-saudara yang lain. Mereka harus kemudian mengalami berbagai macam tekanan, intimidasi dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan ada yang melihat dan menutup pintu hatinya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap. Ya, artinya kan sebenarnya sudah terjawab di situ jawabannya. Ya, pertanyaan retorika sebenarnya ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar seperti yang tadi sudah kita dengarkan dari kesaksian-kesaksian, bagaimana kita
mengandalkan Tuhan. Ya, poinnya ya, kalau saya tangkap tadi, mengandalkan Tuhan dan semakin terus mau didewasakan iman kita. Ketika kita dalam posisi yang mungkin kurang, posisi yang mungkin tidak nyaman, kita semakin belajar untuk mengandalkan Tuhan. Di sisi lain, ketika mungkin kita dalam posisi yang sebaliknya dan kita melihat ada penderitaan tentang kekurangan, ya, tetapi dikatakan menutup pintu hatinya, artinya bahwa kita perlu belajar terus tentang kasih Allah, agar kasih Allah ini tetap berada dalam hidup kita, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dan demikian juga prinsip-prinsip sederhana ya dalam hidup kita. Dalam saya pribadi, ya, prinsipnya sederhana Bapak Ibu sekalian. Ketika mungkin ada saudara seiman, atau mungkin kadang juga saudara yang tidak seiman mungkin mengalami sesuatu hal, ketika saya ada, mungkin ya saya berikan seberapa yang saya ada. Tapi kalau tidak ada, ya bilang saja tidak ada, tidak perlu mengada-ada. Kalau saya prinsipnya seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan tadi, ini semua harta duniawi. Suatu saat Tuhan mau ambil, ya terserah Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh beri, ya beri. Ini namanya harta duniawi Bapak Ibu. Tidak bisa kita genggam sampai di surga. Di dunia ini ngengat dan karat akan merusakkan Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain, seperti saya saksikan tadi, ya beberapa waktu lalu misalnya saya pulang HBS lewat Tosari itu ya, ada pengamen anak-anak pang misalnya, pas tidak saya kasih, ya tidak saya beri, dilalah dia nyanyi gitu ya, nyanyinya tuh sambil lihat-lihat sambil nyindir, pelit gitu. Sampai pulang saya merasa bersalah sekali. Ya Allah, ya. Apakah saya sudah mengabaikan orang ini? Ya. Apakah saya tidak mengasihi dan lain-lain. Jadi dia lihat gini sambil nyanyi pelit gitu, jadi Bapak Ibu. Nah, Om pelit gitu kan. Jadi Bapak Ibu sampai pulang, sampai berapa hari masih merasa bersalah. Tapi kemudian ketemu firman Tuhan ini membebaskan dari rasa bersalah. Kalau kita mengetahui, kalau benar-benar menderita, ya memang tugas itu. Tapi kalau kita tidak mengetahui, tidak perlu merasa bersalah dengan hal-hal seperti itu. Tidak perlu merasa terintimidasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin pengalaman nanti Bapak Ibu kalau ketemu pengamen dan lain-lain dikata-katain seperti itu juga, ya tidak masalah gitu ya. Jadi mungkin ini firman Tuhan yang sangat praktis dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya katakan, saya garis bawahi, kita ini masih sama-sama belajar tentang kasih Tuhan, sama-sama belajar untuk terus semakin bertumbuh dalam iman kita pada Tuhan, dan kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian. Dan kita akan berdoa syafaat. Jangan lupa kita nanti doakan untuk saudara-saudara seiman kita yang masih sakit. Kemarin kami juga pilih Pak Edi, Bapak Ibu, kemarin masuk lagi di rumah sakit di RSI, sudah sempat pulang terus masuk lagi. Kemudian juga pemulihan Saudara Agus, kemudian juga Ibu Lian ya, masuk juga kemarin opnam di Puskesmas Silomerto. Terus kemudian yang lain-lain yang Tuhan gerakkan kita juga untuk Desri tadi untuk usahanya besok di SMP 2. Dan mungkin apabila ada yang ingin didoakan Bapak Ibu sekalian sore hari ini, nanti bisa disampaikan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan, yang telah mengajarkan kami untuk kami mengasihi bukan dengan perkataan saja Tuhan, tetapi haruslah kami meneladani Engkau Tuhan yang telah menyerahkan nyawa bagi kami, sehingga kami pun harus mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mencelikkan mata rohani kami, memberikan kami kekuatan untuk
tumbuh kembang iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat sore hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni kekurangan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak memohon kepada Engkau Tuhan, supaya kami layak menaikkan doa-doa kami kepada Engkau. Dan kiranya Tuhan berkenan mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami Tuhan. Tuhan, pada saat sore hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran kepada keluarga Pak Edi Tuhan, yang saat ini Pak Edi masih terbaring sakit, dan kiranya Tuhan juga memberikan kemudahan bagi setiap urusan penyembuhan Pak Edi. Tuhan, kiranya Tuhan jamah Pak Edi dan sembuhkan, pulihkan seperti sedia kala Tuhan, supaya boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat kesembuhan Ibu Lian Tuhan, yang saat ini juga sedang terbaring di rumah sakit Tuhan. Kiranya Tuhan melawat, menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Mas Titus, juga Pak Andreas. Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka Tuhan, supaya boleh kembali dapat beribadah bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kegiatan di GPKH Tuhan. Ibadah kami di GPKH ibadah raya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang setia melayani, dan kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, siapapun juga Tuhan, apapun kapanpun, dimanapun firman-Mu diberikan, boleh menjadi kekuatan bagi kami, supaya iman percaya kami semakin hari semakin kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kegiatan ibadah sekolah minggu Tuhan, juga kaum muda. Kiranya Tuhan memberkati para pembimbing Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran Tuhan di dalam mendidik, membimbing para kawula muda Tuhan, juga anak-anak sekolah minggu, supaya boleh bertumbuh menjadi laskar Kristus yang kuat dan sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap warga jemaat di GPKH Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan setiap pintu bagi setiap permasalahan pergumulan yang dibawa oleh para jemaat. Kiranya Tuhan membukakan setiap pintu dan memberikan jalan bagi permasalahan pergumulan, baik permasalahan ekonomi Tuhan, permasalahan rumah tangga Tuhan, permasalahan jodoh, permasalahan anak, hubungan suami istri, hubungan keluarga Tuhan, saudara, hubungan menantu dengan mertua, dan kiranya Tuhan boleh memulihkan setiap warga jemaat GPKH Tuhan, supaya kami boleh bersukacita dan tetap bersukacita karena Tuhan senantiasa menjadi penopang dan penolong kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat negara kami, Republik Indonesia Tuhan, yang sebentar nanti akan mengadakan pemilu Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalam kegiatan ini Tuhan, supaya ada keamanan di mana-mana, damai sejahtera Tuhan, pemilu boleh berjalan dengan lancar, dan Tuhan memilihkan pemimpin-pemimpin bagi kami rakyat Indonesia yang takut akan Tuhan, yang memperhatikan rakyatnya, sehingga keamanan, perumahan, pendidikan boleh tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, saudara kami yang akan memulai usaha baru Tuhan, yaitu Mbak Sri Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran di dalam usahanya Tuhan, dan boleh selalu mengucap syukur atas apapun yang terjadi, boleh mengucap syukur atas berkat semua yang diberikan Tuhan kepada Mbak Sri. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami dalam perjalanan kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing, pertemukan kami kembali dengan keluarga kami, dan kiranya damai sejahtera-Mu tetap tinggal di dalam rumah ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada Pak Tejo dan Ibu serta keluarga besar, dan melancarkan segala urusannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.